Dinda duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan perasaan yang campur aduk. Gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya terlihat sangat anggun, namun hatinya justru terasa berat. Seharusnya ini menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, hari di mana ia resmi menjadi istri Adrian, pria yang ia cintai. Tapi ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Dari luar ruangan, terdengar suara tamu yang saling bercakap, diselingi alunan musik lembut yang mengiringi prosesi pernikahan mereka. Tapi satu suara yang paling ia rindukan tidak terdengar, restu dari keluarga Adrian, terutama dari ibunya, Bu Ratri. "Din, kamu yakin ingin lanjut?" tanya Maya, sahabatnya, yang berdiri di sampingnya dengan raut khawatir. Dinda menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya. "Aku mencintai Adrian, May. Aku ingin hidup bersamanya, meski keluarganya menolakku." Maya menggeleng pelan. "Aku takut kamu yang akan terluka." Ibunya Adrian bukan tipe yang mudah menerima kekalahan. Dinda tahu Maya tidak melebih-lebihkan. Sejak awal, Bu Ratri memang tidak pernah menyukai keberadaannya. Bagi Bu Ratri, Dinda hanyalah perempuan biasa, tidak kaya, tak punya nama besar, dan bukan dari keluarga terpandang. Dinda masih ingat pertemuan pertamanya dengan Bu Ratri. Adrian saat itu memperkenalkannya dengan penuh semangat, berharap sang ibu akan bisa menerima wanita yang ia cintai. Tapi, yang Dinda terima hanyalah tatapan tajam dan dingin. "Jadi ini perempuan yang kau pilih, Adrian?" "Iya, Bu. Dinda orang baik. Aku yakin ibu akan menyukainya," jawab Adrian yakin. Namun Bu Ratri hanya mendengus, menatap Dinda dari ujung kepala hingga kaki. Sejak saat itu, Dinda tahu ia tidak diterima. Hari itu, mereka tetap menikah, meskipun tanpa restu sang ibu mertua. Di tengah kemeriahan pesta, Dinda tak bisa mengabaikan tatapan dingin dari Bu Ratri yang duduk di kursi kehormatan. Tidak ada senyuman, tidak ada ucapan selamat, hanya pandangan merendahkan yang menusuk hati. Setelah pesta selesai, Dinda mencoba mendekati Bu Ratri. Ia berharap ada sedikit saja penerimaan, tapi yang keluar justru kata-kata yang menyakitkan. "Jangan berpikir pernikahan ini membuatmu jadi bagian dari keluarga kami. Aku hanya menunggu waktu sampai Adrian sadar dan meninggalkanmu," kata Bu Ratri datar. Dinda menahan air mata. Ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah, tapi ia tak menyangka akan dimulai dengan luka sedalam ini. Setelah menikah, Dinda mulai tinggal di rumah keluarga Adrian. Tapi rumah itu tak pernah terasa seperti rumah. Setiap hari, ia harus menghadapi sikap dingin dari Bu Ratri. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya jadi rumah barunya. "Kopi ini pahit sekali," hardik Bu Ratri di suatu pagi sambil membuang cangkirnya ke wastafel. "Maaf Bu, saya buatkan yang baru," jawab Dinda sambil menunduk. "Tidak usah. Sejak awal, aku sudah bilang, perempuan seperti kamu tidak pantas ada di keluarga ini. Kau hanya membawa malu." Dinda berusaha kuat. Ia mencoba melakukan berbagai hal, membantu di dapur, membersihkan rumah, melayani dengan sopan. Tapi apapun yang ia lakukan selalu salah di mata Bu Ratri. Bahkan saat ia hanya duduk diam, Bu Ratri tetap punya alasan untuk menghina. Yang paling menyakitkan, Adrian hanya diam. Dinda ingin sekali suaminya membela dirinya. Cukup berkata, "Ibu, tolong hentikan." Tapi itu tidak pernah terjadi. Setiap kali Dinda mengadu, Adrian hanya berkata, "Ibu memang keras, Din, tapi dia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita." Namun apa yang dilakukan Bu Ratri bukanlah bentuk kasih sayang. Itu adalah kebencian yang nyata. Dinda tetap bertahan karena cintanya pada Adrian.
Tapi tiap hari terasa seperti siksaan. Ia bukan menantu, melainkan seperti tahanan. Sampai suatu hari, ia mendengar percakapan dari balik pintu kamar kerja Adrian. "Kamu harus menceraikannya, Adrian," ucap Bu Ratri tegas. "Ibu, jangan membantah. Kau ingin mempermalukan keluarga karena menikahi perempuan seperti dia." Aku muak melihat wajahnya setiap hari. Dinda berdiri di luar ruangan dengan tubuh gemetar. Ia menahan tangis. Jika dulu ia masih punya harapan diterima, kini harapan itu runtuh. Sejak saat itu, Dinda tahu tinggal di rumah ini hanya akan melukai dirinya lebih dalam. Tapi, apakah ia sanggup meninggalkan Adrian? Apakah Adrian masih punya tempat untuknya di hatinya? Hari-hari terus berjalan dan semua menjadi lebih buruk. Suatu pagi, saat menjemur pakaian, Bu Ratri kembali menghardiknya. "Bajumu masih bau deterjen. Kamu bahkan tidak bisa mencuci dengan benar." Dinda menunduk. "Maaf Bu, saya akan cuci ulang. Kamu memang cocoknya hidup miskin, tidak pantas masuk keluarga kami." Dinda menggigit bibir, menahan amarah dan sakit hati. Ia tahu membalas hanya akan memperkeruh suasana. Tapi rasa dipermalukan itu terus menumpuk, terutama saat keluarga besar Adrian datang berkunjung. "Adrian benar-benar membuat keputusan bodoh," ucap salah satu tante. "Dia menikahi perempuan tanpa latar belakang. Bagaimana kalau hanya ingin uang?" Sebelum Dinda sempat menjawab, Bu Ratri menyambung, "Aku sudah peringatkan Adrian, tapi dia keras kepala. Sekarang biar dia sendiri yang menanggung akibatnya." Dinda menatap suaminya, berharap ia akan membelanya. Tapi Adrian hanya menunduk, tak berkata apa-apa, seolah-olah tidak mendengar. Malam harinya, Dinda akhirnya bicara. "Adrian, kenapa kamu diam saat mereka hina aku?" Adrian menghela napas. "Din, mereka belum kenal kamu. Nanti juga mereka akan berubah. Dah berbulan-bulan Adrian, aku butuh kamu untuk membelaku. Aku tidak mau melawan ibuku sendiri, dia tetap orang tuaku." Dinda terdiam. Ia sadar Adrian tidak akan pernah berdiri di pihaknya. Hari-hari berikutnya, Bu Ratri semakin menjadi-jadi. Suatu hari, saat Dinda sedang memasak, Bu Ratri sengaja menyenggol panci berisi air mendidih. Hampir saja Dinda tersiram. "Ya ampun, ceroboh sekali kamu," ucap Bu Ratri berpura-pura prihatin. Dinda tahu itu bukan kecelakaan. Tapi seperti biasa, Adrian hanya diam. Puncaknya terjadi di suatu malam. Saat merapikan meja makan, Dinda mendengar suara Bu Ratri dari ruang tengah. "Kamu harus menceraikannya, Adrian. Aku muak. Dia tidak pantas ada di rumah ini." "Ibu, aku mencintainya." Cinta tidak bisa mengangkat status sosial. Dinda hanya jadi beban. "Perusahaan kita akan kerjasama dengan keluarga penting. Mereka bilang kamu bodoh karena menikahi perempuan sepertinya." Dinda menahan tangis. Tapi yang paling menyakitkan adalah jawaban Adrian. "Aku akan memikirkannya, Bu." Dinda ambruk. Malam itu ia tidur membelakangi suaminya. Tak sanggup berkata apapun. Ia tahu Adrian tidak akan pernah benar-benar memilih dirinya. Pagi harinya, ia duduk di ruang tamu, menunggu Adrian bangun. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara lirih. Adrian mengusap wajahnya. "Bicara soal apa? Aku harus kerja." "Benarkah yang aku dengar semalam? Kamu pertimbangkan menceraikanku?" Adrian tampak terkejut, terdiam, lalu menghela napas. "Dinda, ibu hanya..." "Jangan bawa-bawa ibumu. Aku mau dengar dari kamu. Apa kamu ingin menceraikanku?" Adrian menatap istrinya, seolah bingung harus menjawab apa. "Aku tidak ingin ambil keputusan tergesa-gesa, Din. Tapi, aku juga nggak bisa terus-terusan bikin ibu kecewa." Kalimat itu menghantam hati Dinda. Ia sudah menduganya, bahkan sebelum Adrian mengucapkannya langsung. Tapi tetap saja, mendengar dari mulut suaminya sendiri terasa jauh lebih menyakitkan.
Dinda menarik nafas panjang, mencoba menahan emosi yang bergejolak. "Kalau begitu, aku nggak akan mempersulit kamu." Suaranya bergetar. "Aku akan pergi." Adrian terlihat kaget. "Dinda, tunggu. Aku nggak pernah bilang ingin kamu pergi." Dinda tersenyum pahit. "Tapi, aku juga nggak bilang ingin aku terus-terusan bikin ibu kecewa." Kalimat itu menghantam hati Dinda. Ia sudah menduganya, bahkan sebelum Adrian mengucapkannya langsung. Tapi tetap saja, mendengar dari mulut suaminya sendiri terasa jauh lebih menyakitkan. Dinda menarik nafas panjang, mencoba menahan emosi yang bergejolak. "Kalau begitu, aku nggak akan mempersulit kamu." Suaranya bergetar. "Aku akan pergi." Adrian terlihat kaget. "Dinda, tunggu. Aku nggak pernah bilang ingin kamu pergi." Dinda tersenyum pahit. Tapi, aku juga nggak bilang ingin aku tetap di sini." Adrian diam, dan disitulah Dinda merasa semuanya sudah cukup jelas. Ia berkemas dalam diam. Tidak banyak barang yang dibawanya, hanya pakaian dan barang pribadi yang muat di satu koper kecil. Bu Ratri berdiri di ambang pintu dengan ekspresi puas, tangan terlipat di dada. Senyum sinis menghiasi wajahnya. "Akhirnya, kamu sadar juga, kamu memang gak pantas di sini." Dinda tidak membalas, ia hanya menatap wanita itu satu kali, mencoba mengingat wajah orang yang telah membuat hidupnya sengsara. Saat melewati ruang tamu, Adrian berdiri di sana, diam, ragu. Dinda masih berharap, meskipun kecil, kalau suaminya akan menahannya, bahwa ia akan memilih Dinda bukan idunya. Tapi tidak, Adrian hanya terpaku, dan Dinda melangkah keluar, meninggalkan rumah itu dengan satu-satunya hal berharga dalam dirinya, anak yang masih tumbuh di rahimnya, dan hati yang hancur. Di luar, hujan turun pelan, langit seolah ikut merasakan pilunya. Dinda tidak tahu harus kemana, ia tak punya keluarga, tak ada tempat pulang, dan yang paling berat, ia sedang mengandung. Ia menyusuri trotoar kota sambil menarik koper kecil, tubuhnya menggigil kedinginan. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu tak boleh berhenti. Ia tidak bisa kembali ke rumah itu. Tidak ke suami yang tak pernah membelanya dan mertua yang membencinya. Berjam-jam ia berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah taman kota. Duduk di bangku kayu, ia memeluk perutnya yang mulai membesar. "Kita harus bagaimana, Nak?" bisiknya pelan. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu jawabannya, tapi satu hal pasti, ia harus bertahan untuk dirinya dan bayi dalam kandungannya. Malam itu, Dinda menyewa kamar di penginapan murah, sederhana dan agak kumuh, tapi cukup untuk berteduh dari dingin. Di atas kasur tipis, pikirannya melayang ke masa lalu, tentang cintanya pada Adrian, tentang impiannya membangun keluarga bahagia. Tapi semua itu hanya kenangan. Ia sudah kehilangan suami, rumah, dan harapan. Namun ia tidak mau menyerah. Ia harus bangkit. Suatu hari ia akan kembali, bukan sebagai wanita yang diusir, tapi sebagai pribadi yang lebih kuat. Dinda memejamkan mata dan memeluk perutnya erat. "Aku janji, Nak, kita akan baik-baik saja." Di luar hujan mereda, langit mulai menunjukkan fajar, dan di sanalah awal kebangkitannya dimulai. Pagi harinya, sinar matahari masuk lewat jendela kecil penginapan. Tubuh Dinda masih lelah, pikirannya pun belum tenang. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Sekarang ia sendiri, tanpa rumah, pekerjaan, atau uang. Ia mengusap perutnya yang mulai tampak membesar. "Kita akan baik-baik saja," gumamnya pelan. Ia tahu langkah pertama adalah mencari pekerjaan. Tanpa penghasilan, ia tak bisa bertahan. Namun, mencari kerja saat hamil bukan perkara mudah. Ia mendatangi beberapa toko dan restoran berharap ada yang menerima. Tapi jawaban mereka sama.
Kondisimu terlalu riskan. Kami butuh yang bisa berdiri lama. Maaf, kami nggak terima karyawan baru. Penolakan demi penolakan makin mematahkan semangatnya. Tapi Dinda tetap berusaha. Sampai akhirnya ia menemukan kedai kecil yang mencari kasir. Pemiliknya, Bu Lestari, wanita paruh baya, memberinya kesempatan. Aku nggak bisa bayar banyak, tapi ini bisa bantu kamu bertahan, ucap Bu Lestari dengan senyum hangat. Dinda mengangguk, bersyukur. Hari-hari di kedai tidak mudah. Ia bekerja dari pagi sampai malam, berdiri lama meski kaki sering nyeri. Tapi ia bertahan demi anaknya. Seiring waktu, kehamilannya makin besar, pekerjaan terasa makin berat, tapi ia tetap berjuang. Sampai suatu hari saat pulang kerja, kamar penginapannya digembok dari luar. Pemilik penginapan berdiri dengan wajah dingin. Kamu belum bayar minggu ini. Saya janji, besok saya bayar. Gaji saya baru masuk. Maaf, aku nggak bisa ambil risiko. Banyak yang janji tapi kabur. Dinda memohon, tapi percuma. Malam itu, ia terpaksa tidur di bangku taman. Ia memeluk perutnya, mencoba menghangatkan bayi yang belum lahir. Aku janji, kita akan keluar dari situasi ini, bisiknya. Hidup keras, tapi ia tak mau menyerah. Besoknya, saat bekerja, Dinda mendengar dua pelanggan membicarakan bisnis online. Mereka bercerita tentang jualan produk lewat internet. Saat istirahat, ia mencari informasi lewat ponselnya. Banyak kisah sukses berawal dari nol. Malamnya, Dinda menghubungi Maya, sahabat lamanya. Maya, aku butuh bantuanmu. Maya kaget, tapi senang mendengar suara Dinda. Ia mengundang Dinda tinggal sementara di apartemennya dan membantu Dinda belajar jualan online. Dengan sisa tabungan, Dinda membeli barang untuk dijual. Ia belajar memasarkan lewat media sosial, menarik pelanggan, dan mengatur keuangan. Awalnya lambat, tapi ia terus belajar. Hingga suatu hari, salah satu produknya viral. Pesanan masuk tanpa henti. Dalam waktu singkat, usahanya mulai memberi hasil. Dinda hampir tak percaya. Untuk pertama kalinya, harapan terasa nyata. Hari berganti hari, bisnisnya berkembang. Ia mencari pemasok besar, memperluas produk, bahkan merekrut karyawan. Setiap malam, ia memandangi perutnya dengan bangga. Kita berhasil, kita akan punya masa depan yang lebih baik. Dinda tak lagi bertahan, ia bangkit. Dari keterpurukan menuju kehidupan baru yang ia bangun sendiri. Dan ini baru permulaan. Pesanan toko online-nya terus berdatangan. Usaha kecil yang dulu dimulai karena terpaksa, kini jadi bisnis besar. Siapa sangka, dulu ia perempuan yang diusir, tak punya apa-apa. Kini, ia adalah pebisnis sukses. Ia belajar dari nol, ikut seminar online, baca buku bisnis, amati strategi pasar. Ia memanfaatkan media sosial, buat promo, dan pastikan pelayanan selalu baik. Perlahan, penjualan meningkat. Ia mulai sewa gudang kecil, rekrut karyawan, dan memperbesar bisnisnya. Kini, ia punya cukup penghasilan. Ia beli apartemen nyaman, pastikan anaknya, Farel, tumbuh dengan baik. Setiap kali memeluk Farel, Dinda tahu semua perjuangan itu tidak sia-sia. Ia pernah melalui masa tergelap, tapi tak pernah menyerah. Dan sekarang, ia menikmati hasil dari ketekunan dan kerja keras. Setelah bertahun-tahun membangun bisnis dari nol, nama Dinda mulai dikenal di dunia usaha. Ia jadi inspirasi banyak orang. Namun, satu hal belum selesai, masa lalunya. Suatu hari, ia menerima undangan dari keluarga Adrian, pesta ulang tahun untuk Farel. Tapi, yang diundang hanya Farel, bukan dirinya. Bu Ratri masih menganggap Dinda aib. Tapi, kali ini,
Dinda tak akan diam. Ia akan datang ke pesta itu, bukan sebagai wanita yang dulu diusir, tapi sebagai pemenang. Ia akan tunjukkan bahwa dirinya kini jauh lebih kuat, lebih sukses, dan tak butuh belas kasihan siapapun. Dinda menatap undangan mewah di tangannya. Tulisan di sana mencantumkan nama anaknya, Farel Adrian Wiratama. Pesta ulang tahun, tapi bukan untuk merayakan bersamanya, melainkan tanpa kehadirannya. Namun kali ini, segalanya akan berbeda. Dinda mengepalkan tangan, menahan campuran emosi yang mengaduk di hatinya. Bukan marah, bukan juga hanya kecewa, tapi satu hal yang pasti, ini bukan pertama kalinya Bu Ratri memperlakukannya seperti orang asing yang tidak pantas jadi bagian dari keluarga. Yang paling menyakitkan, mereka tetap ingin Farel, tapi tidak dirinya. Dinda menatap anak sematawayangnya yang sedang bermain di ruang tamu. Usianya sudah 5 tahun, cerdas, ceria, dan penuh kasih. Farel adalah alasan ia terus bertahan. "Ayah undang Farel ke pesta ulang tahun?" tanya Dinda lembut sambil duduk di samping anaknya. Farel mengangguk penuh semangat. "Iya Bu, Nenek kasih undangan, aku boleh pergi kan?" Dinda tersenyum tipis, hatinya berat, tapi ia ingin anaknya bahagia. Bagaimanapun, Adrian tetap ayah kandung Farel. Tapi kenapa harus dirayakan di sana, tanpa ibunya sendiri? Gumamnya dalam hati. "Farel mau ibu ikut?" tanyanya pelan. Bocah itu langsung mengangguk. "Mau, semua temanku pasti bawa ibu mereka. Aku juga mau ibu datang." Dinda mengelus kepala anaknya. Keputusannya sudah bulat. Ia akan datang, bukan sebagai Dinda yang dulu dipandang rendah dan diusir, tapi sebagai dirinya yang sekarang, perempuan yang bangkit dari keterpurukan, ibu yang pantas berdiri di sisi anaknya, dan seorang pemenang. Beberapa hari sebelum pesta, Dinda mulai bersiap. Ia memilih gaun terbaik yang menunjukkan kelas dan elegansinya. Rambutnya akan ditata rapi. Setiap langkahnya nanti akan membungkam orang-orang yang dulu meremehkannya. Tak ada lagi Dinda yang lemah. Kini ia adalah pengusaha sukses. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis. Hidupnya jauh lebih baik dari keluarga mantan suaminya. Tapi ia tidak datang untuk balas dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya telah menang. Menang atas luka, atas ejekan, dan atas dirinya sendiri. Maya, sahabatnya, mengangkat alis saat melihat Dinda mencoba gaun. "Aku bisa bayangin wajah Bu Ratri saat lihat kamu masuk nanti," ujarnya. Dinda tersenyum samar. "Aku nggak peduli, aku cuma mau Farel tahu ibunya bukan perempuan yang bisa diremehkan." Maya mengangguk. "Kau akan buat mereka menyesal." Dinda diam. Ia tak butuh penyesalan mereka. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia tak hancur oleh perlakuan mereka. Hari pesta pun tiba. Dinda berdiri di depan cermin, mengenakan gaun navy blue yang anggun dan elegan. Make up-nya sederhana, menonjolkan kecantikan alamiahnya. Di sampingnya, Farel tampil rapi dengan setelan kecil. "Ibu cantik banget," katanya polos. Dinda tersenyum, lalu merapikan dasi anaknya. "Terima kasih, yuk kita siap-siap." Mobil hitam mewah sudah menunggu di depan apartemen. Sopir pribadi Dinda membukakan pintu, dan mereka melaju. Di perjalanan, Dinda menarik napas panjang. Hari ini bukan soal membuktikan apa-apa ke Bu Ratri atau Adrian. Ini tentang Farel. Tapi ia juga tak akan biarkan dirinya dipandang rendah lagi. Pesta ulang tahun digelar di ballroom hotel mewah milik keluarga Adrian. Tamu dari kalangan atas memadati ruangan. Bu Ratri berdiri menyapa tamu dengan senyum palsunya. Adrian hadir dengan setelan jas rapi, namun tampak gelisah.
Mereka pikir semuanya akan berjalan lancar, tapi mereka salah. Sebuah mobil berhenti di depan hotel. Seorang wanita turun dengan anggun dan percaya diri. Dinda, semua mata tertuju padanya. Begitu masuk ke ballroom, bisik-bisik mulai terdengar. Siapa dia? Cantik sekali. Tunggu, bukankah itu mantan istri Adrian? Semua mulai mengenalinya. Wanita yang dulu mereka hina, kini kembali dengan pesona luar biasa. Bu Ratri yang tengah berbicara langsung terdiam. Matanya membelalak melihat sosok yang paling ia benci. Dinda? Gumamnya tak percaya. Dinda melangkah tenang, senyum sopan tapi tajam. Ia melihat jelas wajah tegang Bu Ratri, ekspresi kaget Adrian, dan kebingungan keluarga mantan suaminya. Farel berlari memeluknya. "Ibu!" Dinda membelai kepala anaknya. "Selamat ulang tahun, sayang." Hening menyelimuti ruangan. Adrian melangkah mendekat. "Dinda, kau datang?" "Tentu, ini ulang tahun anakku. Kenapa aku nggak boleh datang?" Adrian terdiam. Bu Ratri akhirnya bersuara. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku datang untuk Farel, tak lebih, tak kurang. Kau tak diundang." Dinda tersenyum tipis. "Tapi anakku yang mengundang, dan bagiku itu jauh lebih penting." Para tamu makin serius memperhatikan. Dinda berdiri tegak, penuh wibawa. Adrian menatapnya dalam diam. Wanita yang dulu ia abaikan, kini tampil luar biasa. Tak hanya cantik, tapi juga kuat. Ia sadar ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. "Dinda," ucap Adrian lembut, "aku ingin bicara sebentar." Dinda tersenyum. "Sudah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Adrian." Kata-kata itu menghantam Adrian. Ia tahu tak ada lagi kesempatan kedua. Bu Ratri yang menahan diri akhirnya tak bisa diam. "Jangan pikir kau menang hanya karena tampil cantik hari ini. Kau tetap tak pantas di keluarga ini." Dinda tertawa kecil. "Menang? Saya tidak perlu menang atas siapa-siapa. Saya hanya perlu menang atas diri sendiri. Dan saya sudah melakukannya." Bu Ratri tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu dirinya kalah. Dari perempuan yang dulu ia hina, tapi kini berdiri lebih tinggi darinya. Setelah memastikan Farel menikmati pestanya, Dinda memutuskan pergi. Ia datang bukan untuk cari keributan, hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah jauh lebih baik, dan ia berhasil. Saat ia melangkah keluar ballroom, semua mata masih mengikutinya. Bukan dengan hinaan, tapi kekaguman. Dinda telah membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit, tanpa dendam, tanpa amarah.
hanya dengan keberanian, kerja keras, dan harga diri. Suasana pesta berubah tegang. Bisikan para tamu semakin ramai. Bu Ratri berdiri kaku, wajahnya memerah. Dinda sudah pergi, tapi bayangannya masih tertinggal. Ini tidak mungkin, gumam Bu Ratri penuh tekanan. Seorang wanita paruh baya mendekat. Dinda, anggun sekali ya. Kupikir dia perempuan biasa, ternyata luar biasa. Ucapan itu makin membakar amarah Bu Ratri. Anggun? Hah, pasti semua itu dari pria kaya yang dia rayu. Wanita itu tersenyum sopan. Oh, saya dengar dia sukses di bisnis. Usahanya berkembang pesat. Bu Ratri terdiam, sulit menerima kenyataan bahwa Dinda lebih sukses dari anaknya. Di sisi lain, Adrian duduk diam menatap gelas anggur. Pikirannya penuh dengan bayangan Dinda. Ia dulu percaya Dinda tak layak, tapi sekarang ia sadar Dindalah yang terbaik. Hai Adrian. Viola, wanita muda pilihan ibunya dulu, datang mendekat. Cantik dan berkelas, tapi Adrian tidak tertarik. Kau masih mikirin mantan istrimu? Godanya. Adrian diam. Viola tersenyum tipis, berbisik, terlambat Adrian. Wanita seperti dia sudah terlalu jauh meninggalkanmu. Kata-kata itu menusuk. Adrian tahu itu benar. Sementara itu, Bu Ratri masih belum menyerah. Aku tidak bisa biarkan dia menang, gumamnya sambil berjalan ke arah Adrian. Kita harus lakukan sesuatu, ujarnya serius. Maksud ibu? Tanya Adrian lelah. Kita harus jatuhkan dia lagi. Dia bukan siapa-siapa tanpa keluarga kita. Adrian menggeleng. Dinda tak ada urusannya lagi dengan kita, Bu. Itu justru masalahnya, seru Bu Ratri. Orang-orang mulai menilai dia lebih tinggi dari kita. Aku tak bisa terima ini. Adrian diam. Ia tahu ibunya akan melakukan apapun untuk menjatuhkan Dinda. Tapi ia juga tahu Dinda sudah tak bisa disentuh lagi. Di balkon apartemen mewahnya, Dinda duduk menatap langit malam Jakarta. Angin malam menyejukkan hatinya yang penuh gejolak setelah pesta itu. Ia menarik napas panjang. Wajah Bu Ratri yang marah, ekspresi menesal Adrian, dan sorot mata para tamu yang kini menghormatinya, semua masih terekam jelas. Selesai, Din, gumamnya. Namun ia tahu ini belum benar-benar berakhir, karena Bu Ratri bukan tipe yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Bu Ratri duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Ia memegang cangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh. Di dekat jendela, Adrian berdiri mematung, menatap kosong keluar. Aku masih tidak percaya, suara Bu Ratri memecah keheningan malam. Aku tidak percaya perempuan itu bisa lebih berhasil dari kita. Adrian diam saja, bayangan tentang Dinda terus mengisi pikirannya. Kamu dengar kan apa yang dibicarakan orang-orang di pesta tadi? Mereka membandingkan kita dengannya. Aku tidak bisa terima ini, Adrian. Adrian memejamkan mata, merasa lelah. Bu, kenapa kita harus terus memikirkan Dinda? Dia sudah punya jalannya sendiri. Bu Ratri menoleh cepat, sorot matanya tajam. Karena ini bukan cuma soal dia, ini soal harga diri kita. Harga diri. Dulu Adrian meyakini bahwa kehormatan keluarganya lebih penting dari apapun. Itulah sebabnya dia membiarkan ibunya mengatur pernikahannya dengan Dinda. Tapi sekarang ia mulai mengerti. Harga diri sejati bukan diukur dari status atau harta, tapi dari kemampuan seseorang bertahan dan bangkit meski pernah dihancurkan. Dan Dinda sudah membuktikan itu. Bu, kata Adrian pelan, Dinda menang, dan kita harus terima kenyataan itu. Bu Ratri menatapnya tajam, kamu bodoh. Namun Adrian hanya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya,
ia merasa bebas dari bayang-bayang ibunya. Beberapa hari setelah pesta, Dinda menerima undangan makan siang dari seorang pebisnis terkenal. Ternyata, kehadirannya di pesta itu menarik perhatian banyak orang. Kini, kesempatan mengembangkan usahanya makin terbuka. Di restoran mewah, Dinda tampil sederhana dengan gaun biru navy yang elegan. Seorang pria paruh baya, investor besar dari Jakarta, menatapnya dengan penuh ketertarikan. "Terus terang, Bu Dinda," ujarnya, "saya tak menyangka Anda adalah wanita yang dulu bagian dari keluarga Adrian. Saya pikir Anda hanya..." "Dinda yang dulu," potong Dinda sambil tersenyum tipis. "Ya, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya banyak belajar." Pria itu mengangguk, makin tertarik, "Dan saya yakin Anda akan jauh melampaui semua ini." Dinda tersenyum, matanya bersinar penuh keyakinan. Ia tahu ini baru permulaan. Suatu malam, sepulang dari pertemuan bisnis, Dinda dikejutkan suara bel apartemennya. Tak menyangka tamu malam-malam begini, ia pun membuka pintu. Di depan sana berdiri Adrian. Wajahnya lebih tirus, sorot matanya sendu, seperti seseorang yang kehilangan arah. "Dinda," ucapnya lirih, "aku ingin bicara." Dinda menatapnya datar. "Untuk apa?" "Aku menyesal. Aku bodoh melepasmu. Aku sadar, aku seharusnya melawan ibuku, memperjuangkan kita." Dinda diam, lalu tersenyum tipis. "Adrian, kamu benar. Kamu memang bodoh." Adrian tertegun. Tapi itu bukan urusanku lagi," lanjut Dinda tenang. "Aku sudah melewati semua itu, dan aku tidak akan kembali." "Dinda, kumohon, tidak ada yang perlu disesali. Keputusanmu sudah dibuat bertahun lalu, dan aku sudah selesai dengan masa lalu." Adrian tertunduk, dadanya sesak. Ia terlambat. Dinda menutup pintu, meninggalkannya di balik gelap malam. Di rumahnya, Bu Ratri duduk sendirian di ruang keluarga. Ia telah mendengar semuanya, tentang kesuksesan Dinda, tentang bagaimana Adrian ditolak. Semua itu membuatnya semakin hancur. Ia menggenggam gelas erat-erat, napasnya memburu. Ia ingin menghancurkan Dinda lagi, tapi bagaimana? Dinda kini tak tersentuh. Saat itulah ia sadar, Dinda telah menang, bukan lewat balas dendam atau perlawanan, tapi dengan menjadi jauh lebih baik. Dan itu adalah kekalahan paling menyakitkan. Pagi yang cerah, Dinda duduk santai menikmati kopi di meja sarapan. Farel datang berlari memeluknya. "Mama, hari ini aku ada lomba di sekolah." Dinda tertawa kecil dan mengelus kepala anaknya. "Mama akan datang dan mendukungmu, sayang." Farel tersenyum lebar. "Mama memang yang terbaik." Dinda menatap putranya dengan syukur. Ia telah melalui begitu banyak, tapi kini ia sampai di titik ini. Ia tak butuh membalas dendam, tak butuh merendahkan Bu Ratri atau Adrian. Waktu telah membalas semuanya. Kemenangan sejatinya adalah melihat dirinya tumbuh, anaknya bahagia, dan tahu bahwa ia sudah bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Dinda bukan lagi menantu yang ditolak. Ia adalah perempuan kuat yang menang dengan caranya sendiri. Pagi itu, Dinda berdiri di jendela apartemennya. Sinar matahari menyentuh wajahnya, hangat dan menenangkan. Hari ini terasa lebih ringan. Tak ada lagi luka yang harus diobati. Ia telah menang, bukan dengan amarah, tapi dengan pembuktian bahwa ia mampu berdiri sendiri. Farel menghampirinya, wajahnya penuh semangat. "Mama, hari ini kita kemana?" Dinda tersenyum. "Bagaimana kalau kita liburan? Mama mau ajak kamu ke tempat indah." "Mau ke pantai," seru Farel bersemangat. Dinda tertawa. "Baik,
Kita ke pantai. Ia menatap tiket pesawat di meja. Tiket menuju perjalanan baru. Bukan hanya liburan, tapi awal dari hidup yang benar-benar bebas. Sebelum pergi, Dinda menyelesaikan satu hal terakhir. Ia kembali ke rumah keluarga Adrian. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menutup semua yang belum selesai. Suasana rumah itu kini berbeda. Dingin, sepi, tak lagi mewah seperti dulu. Bu Ratri duduk di ruang tamu dengan wajah kusam dan mata kosong. Wajahnya terlihat lebih tua, penuh kerutan. Saat melihat Dinda, sorot matanya langsung tajam. "Apa yang kau lakukan di sini?" Dinda melangkah tenang tanpa rasa takut. "Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya, Bu." "Selesaikan," Bu Ratri mendengus. "Kau pikir aku peduli?" Dinda menatapnya tenang. "Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah memaafkan semuanya. Aku tak lagi menyimpan dendam. Semua yang kau lakukan tidak menjatuhkanku, justru menguatkanku." Bu Ratri terdiam. "Aku juga ingin kau tahu," lanjut Dinda, suara pelan namun tegas. "Kau sudah tak punya kuasa atas hidupku. Aku sudah bebas." Bu Ratri mengepalkan tangan. "Kau pikir kau lebih baik dariku?" "Bukan soal siapa yang lebih baik. Aku hanya tak ingin hidup penuh kebencian seperti ibu." Dinda berbalik, berjalan anggun meninggalkan ruang itu. Di ambang pintu, Adrian berdiri, menatapnya penuh harap. "Dinda?" Dinda menoleh, ekspresinya tetap datar. "Jangan menyesal, kau sudah memilih dulu, dan kini aku memilih jalanku sendiri." Adrian tertunduk, tak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Dinda pergi, untuk selamanya. Beberapa jam kemudian, Dinda dan Farel sudah berada di bandara. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat, menatap layar keberangkatan. Hidup barunya sudah menanti, tanpa beban, tanpa luka, tanpa orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ia telah menang, bukan dengan membalas, tapi dengan membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpanya. Dengan langkah pasti, Dinda melangkah ke gerbang keberangkatan, meninggalkan masa lalu di belakang. Tamat.